الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله الواحد القهار، وهو العزيز الجبار، وخالق الجنة والنار والشمس والقمر والليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama, yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Tentunya untuk mewujudkan rasa syukur itu tidak hanya dengan ucapan, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karenanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Syukur itu diwujudkan, dijadikan dengan hati, lisan, dan amal perbuatan. Oleh karenanya, marilah kita wujudkan rasa syukur itu dengan pembuktian, yakni dengan amal perbuatan, yakni dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan inilah yang disebut hakikat takwa. Semoga kita yang berhadir pada malam hari ini termaktub, tergolong, tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dan tahu terima kasih, yang akan meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sejati, yakni meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa, dengan ringannya lisan kita bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati serta saya muliakan Ketua BKM Masjid Darussalam beserta jajarannya dan beserta pengurusnya. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Manusia yang Celaka, Manusia yang Merugi pada bulan Ramadan. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Zuhri Fazaki Bani bin Muhammad Hanafi Bani, dan ibu saya bernama Dian Warnida Nasubian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi, dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya santri daripada Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin yang beralamat di Jalan Pacul, Desa Sumedang Rejo, Dusun 3, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Majid SPD. Hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu satu hal yang tidaklah kita ragukan, berjumpa dengan bulan Ramadan adalah satu nikmat yang besar. Akan tetapi orang yang mendapatkan nikmat yang besar ini belum tentu ia menjadi manusia yang beruntung. Boleh jadi ada orang yang berjumpa dengan Ramadan namun ia malah menjadi manusia yang celaka. Dan sungguh betapa celakanya orang yang semacam ini. Allah berikan nikmat besar kepadanya, namun ia malah menjadi manusia yang celaka dalam nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Siapakah orang yang menjadi manusia yang celaka, manusia yang merugi pada saat Allah berikan nikmat besar kepadanya? Hal ini telah Nabi SAW menjelaskan di suatu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Radhiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summan salafa qabla an yughfara lahu." Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan,
namun ketika Ramadan berakhir Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi manusia yang celaka, manusia yang merugi ialah manusia yang dalam keadaan dirinya Allah berikan nikmat besar kepadanya, yakni dengan berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Padahal selama bulan Ramadan, padahal di dalam bulan Ramadan terdapat banyak keutamaan dan keagungan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu, kata Nabi, seandainya umatku tahu akan keagungan dan keutamaan pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka berharap 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena kebaikan di dalamnya berkumpul. Wa ta'atu makbulah. Dan ketaatan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu mustajabah. Dan doa-doa diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu maghfurah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mushtaqatun lahum. Dan jannah dan surga merindukan mereka. Namun tidak hanya terdapat keutamaan dan keagungan saja pada bulan Ramadan, tapi terdapat banyak amal juga di dalamnya. Yakni yang mana amal ini jika kita kerjakan dapat menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semisal amal berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga dengan qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berqiyam Ramadan, mendirikan salat tarawih pada bulan Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat banyak keutamaan dan keagungan serta amal-amal yang disyariatkan di bulan Ramadan, yang mana ia menjadi asbab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada orang yang Ramadan berakhir dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya, maka sungguh orang itu ialah orang yang kelewat, orang yang ceroboh. Waktu yang Allah berikan kepada kita demikian panjang, 1 bulan lamanya. Boleh jadi 29 hari menjadi 30 hari. Namun ternyata dengan sekian waktu lamanya ini yang Allah berikan kepada kita, dengan terdapat berbagai macam amal di dalamnya, yang itu ialah amal-amal penghapus dosa. Namun ternyata tidak mendapatkan bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berarti salat malamnya ialah salat malam yang betul-betul tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Salat tarawih ialah salat tarawih yang tidak ada faedahnya. Dia hanya mendapatkan capek saja dari salat tarawih yang dia kerjakan. Dan sungguh puasanya ialah puasa yang betul-betul yang sangat-sangat tidak berkualitas. Yang ia dapatkan dari puasa yang ia kerjakan hanya haus dan dahaga, hanya haus dan lapar semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'im laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ciri-ciri manusia yang merugi, manusia yang celaka pada Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat besar kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keadaan semacam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tausiah singkat ini ialah mari kita gunakan sisa-sisa Ramadan di tahun ini dengan memperkuat amal ibadah kita, yakni dengan melaksanakannya betul-betul karena iman dan hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk manusia yang celaka, manusia yang merugi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup kafaitu huna khitabati asta'fikum hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.